warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lil-mughriqa wal-khadimi lima sabaqa nasiril haqq bil-haqq wal-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, hadirin, alhamdulillah kita masih di dalam pembahasan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, beliau bersabda, arba'atun minal khisali fil jannah khairun minal jannah. Ada 4 perkara yang di surga lebih baik dari surga. Di surga ini ciptaan Allah juga. Jadi untuk orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi surga dengan begitu macam kenikmatannya masih ada yang lebih baik lagi. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-khuludu fil jannah khairun minal jannah. Kekal di surga itu lebih baik daripada surga itu sendiri. Sebab yang namanya kenikmatan kalau putus berarti gak nikmat. Kita di dunia ini segala sesuatunya putus. Jadi putusnya dengan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu di dunia itu bukannya segalanya. Karena terputus, dengan terputusnya kita tinggal di dunia. Yang kekal itulah yang nanti akan nikmat. Apa yang kekal di dunia? Ya ibadah. Ibadah ini nanti akan kita nikmati terus sampai kita berada di alam barzakh, sampai di sirat, sampai di timbangan, sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak orang yang cari kenikmatan yang sesaat, kayak makan gitu kan. Makan nikmat apa enggak? Nikmat. Apalagi kalau gorengan sama sambalnya gitu. Nikmat, tapi nikmatnya sesaat aja. Selesai dari kerongkongan, selesai. Atau nikmat apa yang di dunia nih, yang punya jabatan, terpilih jadi presiden nih, Pak Prabowo dan Mas Gibran, sesaat cuma 5 tahun. Kalau sampai 5 tahun, kalau enggak, nah udah selesai. Maksudnya kalau sesuatu di dunia itu semuanya bukan kenikmatan hakiki. Bahkan di surga itu lebih baik dari surga itu sendiri, dengan adanya kekal dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah, jazaa'uhum min rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abadan. Dia ada pada kalimat khalidina, kekal di dalamnya selama-lamanya. Kalau neraka disebutkan dalam surat Al-Bayyinah khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Jadi kekal di dalamnya, tapi tidak selama-lamanya. Kalau yang beriman diangkat, tapi beriman kepada Allah tapi banyak dosanya, nah, itu dicemplungin dulu ke dalam neraka. Barang 2 miliar tahun, barang berapa juta tahun, tapi akhirnya masuk ke dalam surga juga. Karena makanya kalimatnya khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kafir ini bukan hanya kafir secara akidah, tapi juga ada yang ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kekal selama-lamanya orang yang masuk ke dalam surganya Allah. Mudah-mudahan kita sampai surganya Allah. Amin.
wa khidmatul malaikati fil jannah li ahliha khairun minal jannah. Pelayanan malaikat di surga itu lebih baik dari surganya itu sendiri. Jadi orang-orang surga ini dilayani oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa khidmatul malaikat tadullu ala ziyadati irtifai ahlil jannah. Khidmatnya, pelayanannya malaikat itu menunjukkan tambahnya ketinggian penduduk surga. Jadi ada pelayan-pelayan. Nah, pelayannya ini bukan sembarangan pelayan. Ini dipilih oleh Allah dari malaikat ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita di dunia ada kalau dilayani kita terasa tersanjung, apalagi nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau di dunia ini pelayan juga berkelas. Ada pelayan di rumah tangga, ada pelayan di istana raja. Oh, beda. Kalau yang di rumah tangga pakai daster doang. Kalau yang di istana raja rapi pakai jas. Betul gak? Betul, yang sono di tempat raja. Nah, ini yang penduduk surga lebih spesial lagi. Malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita cari ini, kita kejar surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa saja amalan-amalan yang mendekatkan diri kita kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita berdoa, Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau surga daripada perkataan-perkataan, amalan-amalan, perbuatan-perbuatan, i'tiqad, keyakinan-keyakinan kita yang mendekatkan diri kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti akan dibimbing oleh Allah. Jadi doa ini harus kita laksanakan. Jadi orang berdoa itu kepada Allah dan minta yang paling tinggi. Sebab minta yang paling kecil maupun yang paling besar, yang paling tinggi itu sama di sisi Allah. Contohnya kita minta, ya Allah, kita ini di rumah nggak ada garam, mudah-mudahan ada garam di besok. Garam, tahu garam ya? Nah, itu bagi Allah mudah, sama seperti mudahnya ketika Allahumma inna nas'alukal jannatal firdaus. Ya Allah, kami mohon surga firdaus. Jadi minta garam sama minta surga firdaus itu bagi Allah ringan. Kecuali bagi manusia. Bagi manusia minta yang kecil berat, apalagi minta yang besar. Contohnya nih, kita datang ke rumah Pak Ustaz. Ustaz, saya minta air seember. Oh, ambil silakan. Nah, besoknya, Ustaz, saya minta kulkas. Oh, minta kulkasnya boleh ya? Oh, ini sembarangan orang, agak punya pikiran katanya. Padahal yang satu air, yang satu tempat air wadahnya. Tapi bagi manusia itu besar, kulkas. Paling kalau minta mobil, wah nggak bakal dikasih dan. Tapi bagi Allah ringan, gitu ya. Bagi Allah sangat ringan. Maka mintalah yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi malaikat. Nah, di dunia ini malaikat juga ada yang melayani manusia. Melayani maksudnya mendampingi manusia, mendoakan manusia. Siapa saja? Yang mereka yang pertama yang duduk di majelis ilmu. Itu kita kenal hadisnya, bahwa orang yang di majelis ilmu itu akan qafathumul malaikah, dinaungi malaikat. Dinaungi artinya diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilayani. Jadi dinaungin itu dengan sayap malaikat. Makanya kita lihat kalau di majelis talim itu orang tenang hidupnya, kayak gak punya hutang. Tenang, tidur nyenyak. Padahal tadi di rumah gak bisa tidur. Ini pas di masjid dengerin ceramah Ustaz Qadir tidur. Berarti emang dinaungi malah tenang hatinya. Nah, gitu juga dengan orang yang hadir sholat Jumat. Itu kan tenang semuanya. Apalagi kalau itunya AC-nya kenceng,
baru assalamualaikum, itu udah tidur deh. Dengar ntar komat baru selesai. Orang yang melangkahkan kakinya ke masjid, ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang pergi jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang infak ya, infak di waktu pagi atau malam, malaikat mendoakan. Itu semuanya itu artinya dilayani atau didoakan oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang nggak ada di majelis taklim nggak dilayani, nggak dinaungi, nggak didoakan oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dunia ini sebenarnya kita bisa mendapatkan pelayanan malaikat, asal kita tahu apa saja tuh amalan-amalan yang kita dinaungi oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pentingnya kita duduk di majelis ilmu, majelis taklim. Wa jiwarul anbiya bi kasril jim wa dhammiha min qurbihim, dan bertetangga dengan para nabi. Ini juga tetangga juga pilihan. Ada orang yang bertetangga dengan yang tidak baik, ada yang bertetangga dengan orang yang mulia, maka dia menjadi mulia juga. Nah, masuk di antaranya kota Madinah. Kota Madinah dulu nggak direken dalam sejarah. Maksudnya itu tempat nggak ada persinggahan-persinggahan yang dimuliakan di situ. Kalau kota Mekah emang dari zaman Nabi Ibrahim dan sebelumnya itu sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau Madinah itu menjadi mulia karena kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan penduduk Madinah disebut dalam Al-Quran karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kota Madinah menjadi mulia masjidnya karena di situ ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena sosok Nabi itu menjadi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di Ka'bah sholat itu 100 kali lipat pahalanya dibandingkan dengan sholat yang lainnya. Tapi di kota Madinah ada satu tempat, ya, tempatnya kayak gini, dari luasnya kurang lebih luas lagi sedikit. Itu ada namanya Rawdah min Riyadil Jannah, taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara rumah Nabi dengan mimbar Nabi. Nah, kalau kita mau surga, kalau lihat surga, itu lihat ke Rawdah min Riyadil Jannah yang ada di kota Madinah, adanya satu-satunya ada di kota di dunia, yaitu adanya di sebelah makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ini bertetangga itu lebih mulia daripada surga itu sendiri. Kita punya rumah ya, di sebelah kita orang yang baik, itu kita tenang damai, kita dapat doanya itu orang yang baik. Kebalikannya di sebelah rumah kita ini ada orang yang buat maksiat, maka karena maksiat tetangga kita juga dapat balanya. Makanya kita doakan tetangga kita agar dijauhkan dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita nggak tahu masih mending. Kalau kita tahu, nah ini yang berbahaya. Jadi kalau kita bertetangga, kita berdoa agar tetangga kita ini orang yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di surga, penduduk surga bertetangga dengan para nabi, rasul, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bertetangganya ini bermacam-macam. Ada yang dekat, ada yang jauh. Nah, kita sekarang di rumah itu juga tetangga sama siapa? Tetangga sama fulan bin fulan. Ternyata tetangganya jauh, beda gang. Ada juga yang memang dekat gitu ya. Dan orang yang bertetangga dengan orang mulia itu dia bangga gitu ya, bangga. Dekat rumah sama Habib ini, dia dekat, padahal jauh. Tapi karena satu kelurahan dia bilang dekat. Karena orang nanyanya itu dekat dengan rumah Habib Fulan bin Fulan, ya dekat. Padahal
jauh, ada juga yang nempel, benar-benar nempel. Wa husnu ulaika rafiqa wa ridwallahi ta'ala fil jannah khairun minal jannah. Ai li anna ridwanallahi ta'ala akbar min jami'an ni'am. Dan ridhonya Allah ini lebih besar daripada nikmat yang ada di surga. Semua kenikmatan yang ada di surga enggak lebih besar daripada nikmat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita nih kalau mendapat ridho, udah segala-galanya kita dapat. Kalau kita enggak dapat ridho, segala-galanya sia-sia. Jadi yang paling utama adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi kita Muhammad SAW ketika disiksa oleh penduduk Taif, diusir, ditimpuki, dicaci maki dan sebagainya, beliau berkata, seandainya ini manusia semuanya nggak mau beriman tapi kau tetap ridho, saya juga terima apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau misalnya ini semua manusia tidak ada yang beriman tapi engkau ridho, masih bahagia. Maksudnya kalau semua orang mengecam dirinya tapi Allah tetap ridho, maka itu udah satu di antara nikmat yang besar bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa arba'atun bin narin syarrun minan naril khuludu fin nari syarrun minan nar. Aitulul iqamati fiya syaddu ala aliha min duhuriha. Nah, yang sekarang kebalikannya. Ada 4 yang lebih buruk daripada neraka. Yang pertama, kekal di dalam neraka itu seburuk-buruknya daripada neraka itu sendiri. Nah, ini orang kafir, orang munafik, orang musyrik, itu orang-orang yang kekal di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa jiwaru syaitan bin narin syarrun minan nar. Dan bertetangga dengan setan. Ini bertetangga dengan setan itu siksaan tersendiri. Jadi nanti di dalam neraka itu orang yang menyembah berhala, ada berhala di situ. Ada berhala. Jadi berhalanya ditampakkan. Jadi ada yang menyembah Hubal, ada yang menyembah Lata, Uzza. Itu Lata, Uzza ada semua di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga setan, iblis, yang juga menemani penduduk neraka. Makanya pada saat di neraka nanti manusia bondong-bondong demo. Sama siapa? Sama setan. Gara-gara lu nih, gua masuk neraka jadinya. Lo apa kata setan ini? Al-Quran yang kita lihat. Innallaha wa'adakum wa'adal haq fa'akhlaqtum. Sungguhnya Allah menjanjikan janji yang benar, engkau enggak ikutin, kata setan di dalam neraka. Wa wa'adtukum fa'akhlaqtum. Dan aku menjanjikan janji yang enggak benar, kalian ikutin. Salah sendiri. Ma'ana bimusrihihum wa ma'anta bimusrihiyya. Saya nggak bisa nolong kamu, kamu juga bisa nolong saya. Udah nikmatin aja kita di neraka. Kata setan. Itu ada dalam Al-Quran. Gitu. Allah janjiin janji yang benar, puasa Ramadan, kamu enak-enakan, jam 12 nenggak cendol. Digoda sama setan gitu ya. Rasain sendiri katanya. Kata setan yang didemo oleh manusia penduduk nerakanya Allah Subhanahu. Nah, ini dia hadisnya, bertetangga dengan setan. Waduh, gara-gara dia nih. Jadi orang tuh kalau misalnya gara-gara seseorang dia jadi taruhlah di dunia di penjara, kemudian 4 tahun kata orang. Ini gara-gara dia nih ngajak gua. Akhirnya kena juga. Kan ada tuh. Yang kasus kita lihat, ada orang yang membunuh, gitu ya. Yang kemarin itu ada
Mudah-mudahan kita dijaga nih anak keturunan kita semuanya dari perbuatan-perbuatan manusia yang luar biasa. Dibunuh, lalu ajak adiknya buang. Akhirnya tuh adiknya kena juga. Ini gara-gara lu nih bang, gua penjara juga. Padahal gua gak ngapa-ngapain. Nah itu maksudnya bahwa Al-Quran, hadis Nabi mengatakan bahwa yang lebih buruk dari neraka itu karena bertetangga dengan setan. Wah, setan ini yang mengajak dia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia ada di situ. Jadi sakitnya double-double. Sakit hatinya terus menerus, juga sakit disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qawlullahi ta'ala finnar sarrun minan nar, dan juga murkanya Allah di dalam neraka itu lebih buruk daripada nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi murka. Jadi kalau orang udah dimurkai itu udah gak nikmat segala-galanya. Contohnya nih, ada seorang suami, istrinya cakep luar biasa. Cakep aja. Masih muda lagi dia. Oh, kelihatannya orang nikmat. Pas ada masalah, itu istrinya ngociin pintu dan gerbang. Udah bang, sono aja tinggal tidur di musola di masjid. Empelah gitu. Itu yang namanya rumah nikmat, itu udah kagak ada lagi. Walaupun sebelum-sebelumnya dia dapat nikmat yang banyak gitu ya di rumahnya dan dengan istrinya, tapi saat itu ketika dia diusir, dimurkai atau dimarahi oleh keluarganya yang ada di rumah, itu udah kenikmatannya hilang semuanya, atau lebih sengsara daripada kesengsaraan yang ada. Tapi kalau misalnya ada rumah sederhana, tapi penduduk rumahnya ramah, soleh, menerima apa semuanya, itu mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Ini maksudnya bahwa murkanya Allah itu lebih besar siksanya daripada nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ahlullahi ta'ala la yanaluna min dukhulin nar idza hasala lahum ridwanun minallah. Dan orang yang bersama Allah itu tidak akan masuk ke dalam nerakanya Allah karena dia mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang yang tidak mendapatkan ridhonya Allah, dia bukan ahlullah, maka dia mendapat murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita cari apa yang menyebabkan Allah ridho. Apa yang menyebabkan Allah ridho banyak. Jadi jangan anggap amalan-amalan yang menyebabkan Allah ridho itu besar-besar. Bahkan banyak yang kecil-kecil menyebabkan Allah menjadi ridho. Di antaranya Umar bin Khattab. Sebab apa dia masuk ke dalam surga dan mendapat ridho Allah? Ternyata ketika di dalam kitab dijelaskan, di dalam kitab Al-Usburiyah itu ada hadis Nabi kita Muhammad SAW ketika menjelaskan tentang Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Jadi Umar bin Khattab ketika melihat ada anak kecil main-mainin burung, mungkin dari Damas pernah dengar ceritanya. Akhirnya Umar bin Khattab tanya, ini burung diapain, dimain-mainin? Udah saya beli. Akhirnya dilepas. Sebab itu Umar bin Khattab mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga kebalikannya. Ada seseorang yang diazab karena memenjarakan kucing gak dikasih makan. Akhirnya karena sebab itu dia mendapat murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada tuh di Madura beberapa waktu lalu, kiai baru meninggal, itu amalannya cari burung-burung yang ada di pasar. Burung-burung biasa tuh, yang kecil-kecil, yang makanin apa itu? Beli padi, ditangkap, dijual. Akhirnya dibeli berapa, 200.000, dilepas menjelang akhir hayatnya. Semoga dengan ini mendapat rahmat dari Allah Subhanahu. Padahal amalannya kita tahu sendiri dan orang mulia gitu ya.
Bukan berarti puasanya nggak banyak, tahajudnya nggak banyak, tapi ada jalan-jalan yang ringkas menuju mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau bisa jadi jamaah tahu di situ banyak paku, banyak duri di jalanan. Oh, ini banyak paku nih, ada yang nyebar, ada dia bersihin. Bersihinnya nggak pakai niat yang lain-lainnya, cuman mau bersihin aja. Bisa jadi itu menyebabkan dia masuk dapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun dia dari kisah Imam Ghazali, apa dia masuk dan mendapatkan kedudukan tinggi itu, kata Imam Ghazali dalam mimpi muridnya dikatakan itu sebabnya ada laler tahu laler ya? Masuk ke dalam tinta, diangkat itu laler, lalu dibersihkan sampai dia terbang lagi. Ternyata sebab itu dia mendapatkan rahmat dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau kita merahmati manusia, makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hati kita menjadi hati yang lembut, hati yang sakhawatun nufus. Maka dikatakan para nabi, para rasul, para anbiya, para wali itu mereka dipilih. Kenapa? Karena bukan ibadahnya. Kalau ibadahnya udah pasti, tapi karena sakhawatun nufus, karena hatinya itu lebar, luas, dermawan, karim, baik. Pokoknya semuanya ada yang baik-baik itu dimiliki oleh para nabi dan rasul. Termasuk yang paling sakhawatun nufus adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kita nggak bisa tiru dah, tapi paling tidak kita baca itu sejarahnya, biografinya, agar kita mendapat asar itu bekas dari apa yang kita kisahkan tadi, daripada kisah-kisah para ulama, para aulia. Wa qala ta'ala wa qala min ba'dil hukama ina su'ila kaifa ta'ala. Dan ketika ditanya sebagian orang ahli hikmah, ahli ibadah, ahli ta'ah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ina su'ila kaifa anta, ketika ditanya bagaimana keadaan kamu, ay ala ayyi halin anta, faqala ana ma'al maula ay mutawalla li umurina. Yang pertama kata orang baik ini, dikatakan saya ini selalu menjalankan apa yang Allah ridhoi. Jadi langkah-langkahnya itu dia pilih-pilih. Ini Allah ridho apa enggak? Kalau ridho jalan. Ini Allah ridho apa enggak? Enggak ridho, maka dia mundur. Kita nih keluar rumah mau kemana? Ke Masjid An-Nur. Alhamdulillah. Allah ridho enggak? Allah ridho. Akhirnya jalan walaupun hujan geledek. Amin ya robbal alamin. Sekarang lagi musim panas, kemarin musim hujan tadi. Kalau misalnya kita mau kemana nih? Pas subuh-subuh tadi mau mancingnya judi. Usah. Itu jadi semua langkahnya apa yang Allah ridhoi, sehingga dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti di jam 7 kita mau kemana terus, apalagi kita lakukan nanti jam 8, jam 9 ke sholat duha, misalnya baca Al-Quran. Semua kata ahli hikmah ini, semua yang aku lakukan dalam keadaan mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau jamaah yang habis ini kerja, itu juga mencari ridho Allah yang besar. Dan ini jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang dagang, ada yang ke pasar, ada yang jadi karyawan, ada yang jadi ojol. Ojol itu jangan remehin. Ya, ojol gitu. Ada orang meremehkan lagi dia. Padahal keluarnya dia mencari nafkah untuk istri dan anaknya, jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kata benar, yang kita kecam, yang tidur dari subuh sampai zuhur. Itu dia kata benar.
Jadi apapun pekerjaannya itu mulia di sisi Allah. Kalau di sisi manusia, ya manusia anggapnya udah kagak bagus. Tapi di sisi Allah dia lebih mulia bahkan daripada orang yang kaya raya tapi hasil karya rayanya karena korupsi. Betul kan? Betul. Korupsi, kan korupsi banyak gitu ya. Ada yang 271 triliun. Ada yang malak-malak anak buahnya. Oh kaya raya, jajan selalu kemarin, tak tahu. Korupsi. Nah ini orang yang mulia. Yang kedua, wa man'in nafsi 'alal mukhalafah. Ini yang kedua, mudah-mudahan kita bisa amalkan. Menahan hawa nafsu dari sesuatu yang menyebabkan dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja, semua amalan-amalan yang menjadikan hawa nafsu kita ikuti, itu kita tahan. Baik makan, minuman dan lain sebagainya. Perbuatan mata kita gitu. Jadi mata kita ini atau yang lainnya senangnya ngikut hawa nafsu. Tapi kalau kita bisa tahan, itu kita akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'al khalqi 'ala nasihah ay wa hiya du'a ila ma fihi shalah wan nahyu amma fihi minal fasad. Kepada manusia dia nasihat. Jadi kalau ada manusia dia berkumpul dinasehati. Jangan lupa sholat berjamaah itu mana aja. Jadi dia terkenal dengan ahli nasihat. Misalnya nih ke tempat bulu tangkis tukang nasihat datang. Jadi terkenal tuh. Tukang-tukang ini. Jadi ada tukang-tukangnya. Di arisan gitu juga. Ustadz yang tukang nasihat datang. Alhamdulillah. Tapi kalau itu baik, bagus. Karena kita dijuluki jadi tukang nasihat. Nah, tukang nasihat ini ada dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ma'al khalqi 'alan nasihat. Walaupun diterima, walaupun enggak diterima. Jadi ajak aja jamaah. Jadi alaikal bala wa 'alallahi hisab. Kita ini nyampaikan saja dan Allah nanti akan menentukan dia jalan kemana. Jadi kalau misalnya kita sama keluarga kita sama siapa saja, kita nasihatin aja. Karena emang ini kerjaannya para wali, para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia bersama manusia, dia akan memberikan nasihat walaupun 1-2 kata. Jadi nasihat itu enggak harus kita punya dalil. Hafal 1000 ayat, enggak perlu. Atau hafal 1000 hadis. Nah, yang kita paham aja, itu yang kita nasihatin. Ada orang mau minum pakai tangan kiri, kalau bisa pakai tangan kanan Pak. Pelan-pelan, jangan diteriakin, kau ini kok boleh neraka ente. Marah kalau disuruh kata mau lagi lah gua. Jadi pelan-pelan ini bisikin. Jadi orang dibisikin itu lebih terima daripada dia dengan ceramah kayak gini. Haji. Apalagi kalau kita pakai dalil gitu ya. Karena ada orang yang nggak terima apabila dinasihati dengan di tempat umum gitu. Memang adabnya kita nasihatin kalau secara individu itu berdua atau bisik-bisik gitu. Nasihat. Jadi itu yang kita berikan. Jadi kalau ada nih yang ringan aja, yang ringan kebanyakan itu orang pakai tangan kiri minum. Karena kebiasaan jadi terbiasa. Nah makanya kalau kita tahu, nah kita nasihatin. Besok begitu lagi, udah nasihatin terus. Nasihatin lagi sampai dia mendapat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma'ad dunya aimut mataiha ala tahurah ail hajatil lazimatil wadfa'laha. Dan terhadap dunia kenikmatannya dia sekedarnya aja. Jadi semuanya harus dia nikmatin. Dan emang dunia ini kenikmatannya sekedar aja. Kayak kita nih makan, ya sekedarnya paling 5-6 suap selesai. Apapun yang ada di depan kita nih,
Dan kemarin kita ada acara, semua ada. Kita baca ini, lihat, kita mati cuma 3 butir anggur, terus minum sedikit susu, itu sedikit. Ada minum air putih. Pulang dari situ mules. Jadi apapun yang dinikmati itu karena salah makan kita jadi mules. Jadi kenikmatan dunia itu seperlunya aja. Jadi apa saja ya, pakaian, makanan, minuman. Gak kayak orang-orang barat tuh, karena mau ada ini dan sebagainya, dia simpen di bunkernya. Minuman banyak. Akhirnya sebelum itu minuman diminum, dia meninggal duluan. Makanya orang Islam ini, Nabi kita Muhammad SAW itu diaturnya luar biasa. Makanya kalau kita mau tenang, kita kerjakan apa yang Allah perintahkan pada saat ini, dan jangan hiraukan atau jangan pedulikan masa yang akan datang. Besok lusa kita gimana nih. Udah, besok lusa urusan besok lusa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa yang lalu udah kita lewati dengan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berdoa agar yang baik-baik itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.